Oke, ini sudah saya record ya. Kalau belum ada notifikasi record, silahkan bisa confirm di chat ya. Oke, jadi kita coba lihat pertanyaan-pertanyaan yang kemarin muncul ya. Sebenarnya sudah saya lihat, cuman siapa tahu ada yang nambah ya. Oke. Nah, ini pertanyaan pertama ya. Nah, ini kalau saya baca agak aneh sebenarnya pertanyaannya ya. Ini malah seperti tebak-tebakan ya, atau mungkin seperti kalau nulis di Brainly ya. Satuan kuat arus dalam SI adalah. Nah, ini maksudnya ketika bertanya di box ini itu maksudnya pertanyaan yang memang belum paham ya. Kalau ini kan sepertinya seperti sudah apa namanya ya, seperti tebak-tebakan jadinya. Dan pertanyaan semacam ini kan sebenarnya bisa dicari di Google ya. Nah, sehingga saya jawab ya, kalau bertanya itu jangan yang tebak-tebakan ya. Ini Mas Riko Bintang ya, mungkin bisa jadi perhatian. Dan juga buat teman-teman yang lain, kalau bertanya jangan yang tebak-tebakan ya. Tapi memang pertanyaan yang benar-benar tidak paham ya, tidak paham dan sudah mencari tidak tahu jawabannya. Nah, kemudian ditanyakan di sini, nanti kita akan coba bahas bersama-sama seperti itu ya. Nah, ini juga ya ada berapa macam arus listrik berdasarkan alirannya. Ini kan seperti tebak-tebakan ya. Ya, ini kalau dijawab ya ada dua ya, aliran AC dan DC ya. Tapi ini belum masuk ke materi itu ya. Ini ya materi ini masuk di semester 2 ya, di fisika teknik ya. Jadi kita tidak membahas banyak terkait listrik ya. Oke, kemudian, nah ada nanya ya, saya masih belum paham mengenai soal yang ada kebocoran ya. Nah, saya kurang paham ya, apakah kemarin saya itu membahas terkait ember bocor ya. Tapi kalau saya lihat dari NIM-nya, ini mungkin kakak kelas ya, D218 ya. Jadi ini angkatan 18. Kalau sudah angkatan 18, berarti dia sudah angkatan sudah semester 7 berarti ya. Sudah semester 7, ya mungkin ikut mata kuliah ini lagi untuk memperdalam ya. Tapi untuk soal semacam ini nanti masuknya di mekanika fluida ya. Maksudnya di mekanika. Maksudnya di fisika teknik ya, di bab fluida. Nah, itu di semester 2 gitu ya. Nah, kalau saya jelaskan di sini itu belum masuk karena kita akan membahas terkait mekanika gitu ya. Nah, ini juga ya teori Galileo adalah ya ini silahkan cari di Google ya pertanyaan semacam ini ya. Jadi jangan tebak-tebakan gitu ya. Oke. Ya ini pertanyaan terakhir ya, sudah tidak ada lagi. Kita coba di yang kelas B ya. Ada pertanyaan apa aja ya. Ini pertanyaan terkait, oh ya ini terkait izin ya. Ya ini tidak usah dibahas dalam. Nah ini pertanyaan yang bagus ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin bertanya Pak, apa perbedaan kecepatan dan kelajuan? Nah ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Tapi intinya kalau kelajuan itu dia besaran skalar ya. Sedangkan kalau kecepatan dia besaran vektor gitu ya. Ya, ini jawaban singkatnya itu nanti kita akan bahas lebih dalam di pertemuan ini ya. Yang kedua, apakah benar Isaac Newton kejatuhan buah apel? Enggak ya, itu hanya drama ya, supaya orang merasa ada cerita yang heroik gitu ya, lagi duduk ketiban apel. Padahal enggak ya, sebenarnya apelnya itu tidak jatuh ke kepala, ya apelnya cuma jatuh ke tanah. Ya, cuman si Pak Newton ini melihat, gitu, oh kok jatuhnya selalu ke bawah, enggak kemana-mana gitu ya. Nah terus ini ya, Mas Alduri Wida Pratama, ini apa ini? Resume ya. Nah ini resumenya jangan dikumpulkan di sini ya. Ini salah masukkan ya. Resumenya jangan dikumpulkan di pertanyaan ya, tapi dikumpulkan di sini ya, di apa? Nah di sini ya.
Ini ya, di presensi 1 ya. Nanti kan di presensi ada, ya ini kalau di mahasiswa ada kolom upload ya, nanti bisa di-upload ini ya. Nah, ini yang sudah mengumpulkan ya, tapi belum saya nilai ya. Nanti akan saya nilai. Gitu. Oke, nah itu terkait pertanyaan-pertanyaan yang kemarin ya. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke materi kita ya pada pagi hari ini ya. Oke. Ya, ini materi kita. Oh ya, nanti di psikologi nanti akan ada bab kedua ya. Akan muncul folder kedua, tapi foldernya belum belum saya buat ya. Belum saya buat, nanti mungkin setelah ini saya akan buat sekaligus portal untuk mengumpulkan resume ya. Ya sama ya, teknisnya sama, nanti saya akan masukkan ada presensi, ada tempat untuk bertanya, kemudian link link kuliah hari ini, rekamannya bagi teman-teman yang mungkin tidak atau berhalangan hadir pada pagi hari ini, dan juga nanti hasil coretan tangan saya ya, kan saya nanti akan menjelaskan menggunakan coretan-coretan, nanti itu juga bisa dilihat seperti itu ya. Oke. Ya, oke. Sebelumnya saya mau mengadakan bukan kuis ya, tapi tebak-tebakan ya. Nanti yang bisa jawab mungkin akan ada tambahan nilai, ya. Tapi kita lihat ya, yang bisa jawab kira-kira berapa ya. Tebak-tebakannya simpel ya. Ini bukan kuis ya. Jadi mau dipikir serius silahkan, tidak dipikir serius juga silahkan ya. Jadi tebak-tebakannya kayak gini ya. Nah, saya tak mikir kata-katanya biar enak. Nah, jadi misalnya ya, Kolki ya saya ya, ada di titik A. Ya. Titik A ini adalah suatu tempat di bumi ya, suatu tempat di bumi. Kemudian ya Kolki bergerak ke selatan 10 meter. Oke, dibayangkan ya. Jadi kalau di peta itu kan utara, selatan, timur, barat ya. Ini yang pertama. Ya. Kemudian Kolki bergerak ke timur ya, 10 meter juga. Nah, kemudian Kolki bergerak ke utara ya, 10 meter ya. Nah, dibayangkan dulu ya, saya bergerak 10 meter ke selatan, kemudian 10 meter ke timur, setelah itu 10 meter ke utara. Ternyata saya berada di titik tempat saya berangkat. Ya. Jadi saya kan berangkat dari A ya. Dari A, kemudian saya bergerak 10 meter ke selatan, dibayangin dulu. Setelah 10 meter ke selatan, saya ke 10 meter ke timur. Setelah 10 meter ke timur, saya ke utara. Nah, ternyata setelah saya ke utara 10 meter, saya berada di titik di mana saya mulai. Nah, kira-kira titik A itu di mana? Boleh menyebutkan tempat dimanapun di bumi ini. Tapi yang saya inginkan, di mana kira-kira titik A-nya itu ya. Oke, silahkan bisa berpikir ya. Saya kasih, ini tebak-tebakan asik ya. Yang bisa menjawab
mungkin saya akan catat untuk tambahan poin ya. Tapi nanti kita lihat ya. Tapi ini tidak, kalau tidak menjawab tidak apa-apa. Ini hanya untuk ya pemanasan pagi hari ini. Nah, jadi pertanyaannya adalah di manakah titik A itu ya? Boleh menyebutkan berbagai macam tempat di bumi ini ya. Di bumi ya. Jangan mikir di planet lain ya, di bumi gitu ya. Oke. Saya beri waktu 10 jangan kelamaan ya. 5 menit lah. 5 menit. Nah, nanti kita lihat jawabannya benar yang apa ya. Kayak 5 menit kelamaan deh. 2 menit aja ya. Nanti nggak nyampe mata kuliahnya ya. Ya, silakan menjawab bermacam-macam ya. Ini ada sedikit hubungannya dengan apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini ya. Saya tunggu sampai jam 9:01 ya, kalau kelamaan nanti. Ya oke ya, udah ya. Kita bahas ya. Kita bahas jawabannya macam-macam ya. Oke, ini udah ya. Saya anggap udah ya. Jawabannya bermacam-macam ya. Ada yang wah banyak banget nih. Oke, udah ya, udah cukup ya. Nanti tenggelam nih. Ada yang menjawab di tengah Pak antara BTUS, di tengah sini berarti ya. Tengah situ ya. Ya, di tengah sini ya. Ada yang menjawab di Kutub Utara. Ada yang menjawab di mana tadi? Ada yang jawab Jawa Timur gitu ya. Jawa Timur. Ini ya Mas Muhammad ini ya. Jawa Timur ya. Ya, oke ya. Jadi coba kita jawab ya. Ya, jadi salah satu teman atau beberapa teman tadi sudah ada yang menjawab benar ya. Jadi jawabannya ada di Kutub Utara ya. Ya, jadi kan bumi itu kan bentuknya bulat ya. Ya, ini gambarnya gimana ya? Ya, jadi kan bumi itu bulat ya. Bulat. Nah, misalnya ini Kutub Utara gitu ya. Gimana gambarnya ya? Oh, gini aja ya. Ini Kutub Utara dilihat dari atas gitu ya. Ini kan Kutub Utara gitu ya, dilihat dari atas ya. Nah, berarti kan kalau saya bergerak 10 meter ke selatan, berarti ke bawah ya. Kan bumi itu bulat, berarti ke bawah ya, 10 meter ya. Kemudian ke timur 10 meter ya. Nah, kemudian balik ke sini ya. Nah, jadi ini ke sini 10 meter, saya ke ini ke selatan. Kemudian timurnya dia membentuk lingkaran ya. Membentuk ya semacam lingkaran gitu ya, tapi tidak lingkaran penuh, tapi lingkaran sebagian ya, karena 10 meter ya. Jadi ini ke selatan, ke timur 10 meter, ini ke timur ya. Nah, kemudian saya balik ke utara ya, ke utaranya kan ada di sini ya. Nah, ini utara 10 meter ya. Ya, jadi jawabannya benar adalah Kutub Utara ya. Jadi saya sudah mendapatkan beberapa jawaban, tapi yang saya catat yang paling pertama ya, bukannya setelahnya, karena yang setelahnya kemungkinan juga ikut atasnya gitu ya.
Kutub utara ya. Nah, jadi selamat ya bagi mahasiswa yang bisa menjawab, karena ini adalah salah satu pertanyaan wawancara untuk masuk SpaceX ya. Tahu SpaceX ya? Jadi SpaceX itu salah satu perusahaan pesawat ya pesawat luar angkasa ya, tapi dia swasta ya. Kalau yang negeri itu NASA ya di Amerika, SpaceX juga di Amerika. Nah, jadi ini salah satu pertanyaan untuk masuk ke SpaceX ya. Jadi selamat ya bagi tadi yang menjawab benar. Besok kalau SpaceX ada lowongan silahkan daftar ke sana ya. Tapi tentunya soalnya dalam bahasa Inggris ya, bukan dalam bahasa Indonesia. Oke. Ya, nanti namanya akan saya catat ya. Saya tidak akan nyebutkan namanya siapa, tapi intinya itu ya orangnya ya. Oke ya. Oke, sudah cukup ya tadi pembahasan terkait tebak-tebakannya. Nah, kita akan langsung ke materi kita pada pagi hari ini ya. Oke. Di materi kita pada pagi hari ini kita pertama ya akan membahas terkait ini ya. Standar and unit ya. Kita akan bahas ini ya. Standar itu maksudnya standar ya. Bahasa Indonesia standar ya standar ya. Kemudian unit ya. Kemarin unit adalah satuan ya. Oke. Nah, untuk lengkapnya ya, maksudnya kalau ingin tahu lebih detail secara mendalam, mahasiswa bisa langsung baca tulisan yang di bawah ini ya, sekaligus melatih bahasa Inggris. Tapi karena keterbatasan waktu, saya akan coba untuk membahas yang penting-penting saja ya, yang menjadi poin utama di setiap paragrafnya. Nah, di buku yang sudah saya sebar itu ya, ada beberapa hal-hal penting yang biasanya ditandai dengan hitam bold itu ya. Nah, salah satunya ya untuk paragraf yang pertama itu ini ya, physical quantity ya, dan operational definition. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan kedua hal tersebut gitu ya. Jadi yang pertama kita akan bahas terkait ini saya taruh physical quantities ya. Physical quantity ya. Atau bahasa Indonesianya besaran pokok ya. Ini seperti ya mungkin di SMA pernah ya. Tapi mungkin karena kampus itu kan skopnya luas ya. Kita berbicara mungkin besok ketika kita bekerja kita akan bersama dengan orang-orang yang tidak dari Indonesia, ya, sehingga makna dari besaran pokok juga kita harus pahami sebagai physical quantity. Karena ketika kita ngomong ke orang luar, kita nggak akan ngomong pakai bahasa Indonesia, kita tidak akan bicara pakai besaran pokok ya, tapi kita ngomongnya physical quantity gitu ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan physical quantity gitu ya? Oh, maaf, ini bukan besaran pokok ya, tapi hanya besaran gitu ya. Besaran ya. Nah, yang besaran pokok itu nanti yang operational definition ya. Tapi untuk physical quantity ini besaran fisik ya. Besaran fisik. Nah, apa itu besaran fisik? Sederhananya gini ya. Besaran fisik itu adalah sesuatu yang bisa diukur gitu ya. Sesuatu yang bisa diukur secara fisik ya. Sesuatu yang bisa diukur secara fisik gitu ya. Jadi ketika kita ingin mengetahui nilai suatu besaran, kita bisa mengukurnya secara fisik. Nah, contohnya apa aja gitu ya? Contohnya ya. Panjang ya. Panjang itu kan sesuatu yang bisa kita ukur. Nah, apa tandanya kok dia bisa diukur? Ada alat pengukurnya ya, menggunakan
penggaris, ya, menggunakan meteran dan sebagainya. Ada lagi waktu. Ya. Waktu ini kan sesuatu yang bisa diukur. Apa alat pengukurnya? Pakai jam, ya, pakai stopwatch dan sebagainya. Kemudian ada lagi massa ya. Massa ini maksudnya mungkin massa ini sering kita pahami sebagai berat ya di dunia biasa ya, di luar kampus gitu maksudnya. Tapi intinya, tapi massa dan berat itu berbeda ya. Kalau massa itu dia besaran skalar ya, tapi kalau berat itu dia besaran vektor ya. Karena berat itu selalu mengarah ke pusat bumi ya atau gravitasi. Nah, massa ini bagaimana cara menghitungnya? Dengan menggunakan timbangan ya. Jadi ini adalah beberapa contoh dari besaran fisik ya. Nah, kemarin juga sudah saya bahas atau saya singgung terkait ada kok beberapa hal lain gitu ya yang bisa diukur gitu. Misalnya mengukur kejujuran. Ada orang yang bisa mengatakan bisa mengukur kejujuran seseorang ya. Atau mungkin dia mengatakan bisa mengukur tingkat kesetiaan gitu ya. Pasangan suami istri ya. Nah, tapi kan sebenarnya itu bukan besaran fisik ya. Orang-orang psikologi itu mengukur misalnya, oh suatu keluarga dia harmonis atau tidak, itu mereka punya alat ukurnya. Tapi itu bukan masuk besaran fisik ya, karena mungkin bisa saja alat pengukur yang mereka lakukan itu hasilnya beda ya antara satu keluarga dengan keluarga lain. Tapi kalau sudah masuk ke fisika atau besaran fisik, ya, maka alat pengukurnya satu di mana-mana hasilnya sama. Ya. Misalnya saya gitu ya, mengukur jarak, mengukur meja gitu ya, meja yang saya pakai ini kan saya di meja ya, katakanlah panjangnya 1,2 meter gitu ya. Ketika meja ini saya bawa ke Amerika dan saya ukur lagi ya panjangnya sama 1,2 meter gitu ya. Nah, tapi kalau tingkat keharmonisan keluarga itu bisa beda-beda ya. Ngukurnya ketika awal nikah dengan sudah punya anak 3 misalnya, itu hasilnya bisa berbeda gitu ya. Karena sudah banyak masalah-masalah keluarga gitu ya. Tapi kalau meja gitu ya, selama mejanya tidak dimakan rayap, ya, bentuknya fisiknya masih ada, maka sampai kapanpun dia ukurannya akan tetap sama gitu ya. Nah, jadi itu physical quantity, jadi besaran fisik ya. Dan di fisika kita akan sangat banyak menemukan besaran fisik ya, panjang, waktu, massa. Nah, ini ketiga hal ini yang akan paling banyak digunakan di mekanika ya. Jadi mekanika itu besarannya paling banyak panjang, waktu, dan massa. Tinggal nanti rumusnya bagaimana, beda-beda dia ya. Entah itu dikali, entah itu dibagi, dikuadratkan, dan sebagainya. Tapi intinya nanti dia akan berkutat pada panjang, waktu, dan massa. Itu ya. Nah, kemudian ada lagi namanya operational definition ya. Nah, ini operational definition ini kalau dipahami secara singkat itu seperti besaran pokok ya. Tapi itu definisi yang singkat ya, definisi yang langsung gitu ya. Tidak sesuai dengan maksudnya, tapi bisa dipahami seperti itu ya. Tapi sebenarnya tidak langsung merujuk pada besaran pokok ya. Jadi kalau kita baca ya, atau saya pahami dari buku ini, nanti silahkan kalau misalnya ada yang berbeda. Jadi kalau operational definition itu adalah besaran yang hanya bisa dimaknai dari apa ya? Ini susah nih. Dari bagaimana kita menemukan besaran itu ya, dari bagaimana kita menemukan besaran itu ya. Nah, ini agak susah ya memahaminya ya. Ya, jadi intinya gini. Ini merujuk pada definisi besaran pokok ya. Kenapa kok dia disebut pokok? Karena tidak ada satuan sebelumnya atau tidak ada besaran sebelumnya. Jadi besaran itu dia hanya berdiri sendiri, tidak ada sebelum-sebelumnya gitu ya.
Kalau misalnya kita berbicara soal gini ya, contohnya ya, contoh gitu ya. Contoh. Ketika kita bicara soal besaran kecepatan ya. Nah, kecepatan ya kalau misalnya kita lihat di speedometer ya, di motor atau di mobil, itu kan satuannya ya, satuan besaran satuan kecepatan itu kan kilometer per jam ya, atau kadang-kadang disebut juga dengan meter per detik ya, meter per second. Nah, kecepatan itu bukan besaran pokok. Kenapa? Karena dia merupakan turunan dari besaran sebelumnya. Di sini kan satuannya meter per second ya. Meter itu kan dia panjang ya. Sedangkan kalau detik itu kan waktu ya. Nah, jadi kan untuk menemukan satuan dari kecepatan, ya, kita membutuhkan satuan-satuan sebelumnya, gitu ya. Kita membutuhkan besaran-besaran sebelumnya. Kecepatan itu dibentuk dari pembagian ya antara panjang dan waktu. Ya. Nah, tapi kalau kita ngomong panjang, panjang itu dibentuk dari mana? Nah, tidak ada kan. Jadi panjang itu dia merupakan definisi operasional. Ya. Jadi kalau kita mau ngomong panjang, kita nggak bisa pakai penjelasan seperti ketika saya menjelaskan dengan kecepatan. Kecepatan kan bisa kita pecah ya, meter per second. Oh, panjang dibagi waktu atau jarak atau apa? Panjang itu kan perpindahan ya, perpindahan dibagi waktu. Tapi ketika kita ngomong panjang, panjang itu apa? Definisinya apa gitu? Kenapa kok 1 meter itu segitu? Nah, kenapa itu kan? Kita kan tahunya 1 meter itu karena kita beli penggaris 1 meter. Nah, tapi yang menemukan atau menetapkan 1 meter itu segitu itu siapa? Nah, itu masuk ke operational definition sehingga kita nggak bisa menjelaskan panjang itu seperti ketika saya menjelaskan kecepatan. Kemudian waktu. Waktu itu kan detik ya. 1 detik itu seberapa sih? Kita tahunya 1 detik ya jam itu ya. Tek, tek, tek. Itu kan detik itu kan. Nah, cuman 1 tek itu tuh yang menciptakan siapa? Jangan-jangan teknya di sini dengan teknya orang Amerika beda. Nah, itu kan harus ada definisi yang jelas. Nah, untuk bisa mendefinisikan dengan jelas, makanya ada namanya operational definition. Nah, nanti setelah ini saya akan menjelaskan gitu ya, apa sih yang dimaksud dengan panjang gitu ya. 1 meter itu seberapa? Waktu ya. 1 detik itu seberapa? Massa 1 kilogram itu seberapa gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas di bagian ini ya, ada time, length dan sebagainya. Nanti kita akan bahas di sini. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke operational definition ya untuk besaran-besaran panjang waktu dan massa ini, mungkin silakan kalau ada yang ingin bertanya ya, bisa raise hand kalau ingin langsung, tapi kalau misalnya ingin via chat juga tidak apa-apa. Monggo. Ini sudah saya setting, bagi yang mau berbicara silakan bisa berbicara ya. Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Agak keras Mas ya, suaranya agak ini deh. Halo. Oh iya ya, agak keras aja nggak apa. Oke, gimana Mas Yusuf Dani Kurniawan? Silakan Mas. Tadi besaran fisik kan pengertiannya sesuatu yang bisa diukur secara fisik. Ya. Tapi tadi setelah Bapak Kolkilah menjelaskan, saya juga dapat menyimpulkan berarti sesuatu yang bisa diukur secara fisik dan juga jelas dan sama di semuanya gitu ya, Pak. Ya. Ya. Kan ada juga yang sesuatu dapat diukur secara fisik tapi kan hasilnya beda-beda, kan ada juga gitu kan, Pak. Contohnya apa Mas Yusuf? Yang kayak Pak Kolki jelasin tadi yang bisa ngukurin keharmonisan keluarga gitu. Ya. Ya. Itu beda-beda ya. Kayak misalnya mengukur tingkat kesopanan. Sopannya orang Solo dengan sopannya orang Medan berbeda Mas ya. Atau sopannya orang Surabaya beda ya.
Ketika saya orang Solo, ketika ke Surabaya, ya, dipanggil dengan menggunakan kata itu, ya, saya tersinggung gitu ya. Tapi sebenarnya di Surabaya itu itu ukuran untuk kedekatan sesama teman gitu ya. Nah kan beda-beda ukurannya. Oke, gimana Mas, sudah menjawab atau ada yang ingin? Sudah, Pak. Oke ya, terima kasih ya Mas Yusuf. Oke. Nah, Mas Diki Faruk Harbana ya, apakah mungkin nanti ada besaran pokok yang baru, Pak? Mungkin ada ya, dan mungkin penemunya Mas Diki Faruk Harbana. Ya, nanti kalau sudah nemu silahkan hubungi saya, Mas ya. Karena kalau Mas Diki Faruk Harbana ini nemu, nanti saya harus ganti buku gitu, ya, ganti buku yang dikarang oleh Mas Faruk ya. Ya nggak bisa saja ya, bisa saja ya. Karena dalam fisika itu berkembang ya. Kan ada itu, seperti kalau Islam itu kan ada mazhab ya, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Hambali dan sebagainya. Di fisika itu ya, untuk mekanika ada dua mazhab besar ya, mazhab Newton dan mazhab Einstein ya. Ya nggak apa-apa gitu ya. Einstein bahasnya apa, Newton bahasnya apa. Tapi mereka tidak saling menghancurkan ya, karena seperti yang sudah saya bilang kemarin, bahwa fisika itu teorinya ada ruangnya masing-masing. Nah, ruangnya fisikanya Einstein dan ruang fisikanya Newton itu berbeda ya. Ya kalau ruang fisikanya Newton itu di bumi ya, di bumi. Karena kan pada waktu itu belum ada pesawat luar angkasa. Tapi Einstein dia lebih dari itu ya. Dia mempelajari fisika-fisika di luar bumi. Jadi kan di luar bumi itu kondisinya berbeda, nah sehingga perlu ada fisika yang lain, teori yang lain gitu. Oke. Itu ya Mas Diki Faruk. Silahkan kalau mau ada yang bertanya lagi. Oke. Ya, saya anggap tidak ada yang bertanya ya. Saya set lagi untuk mute semua ya, karena takutnya kalau kepencet terus masuk suaranya. Oke ya, kita bahas terkait waktu ya. Sebenarnya besaran pokok itu banyak ya. Kalau yang saya ketahui ada sekitar 7 atau 8, ya, tapi karena kita membahas mekanika, jadi kita akan bahas yang sering ya, yang sering dipakai di mekanika gitu ya. Pertama ada waktu ya. Waktu ya. Ya, time ya, atau waktu. Nah, waktu ini adalah salah satu besaran yang menarik ya, karena tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa merubah-rubahnya gitu ya. Sehingga bahkan sampai ada ini ya, surat Al-Asr itu ya, demi masa ya. Jadi salah satu besaran yang Allah sudah tuliskan secara jelas di Al-Quran itu adalah waktu ya, demi masa. Karena waktu itu adalah sesuatu yang tidak ada satupun bisa melawannya. Manusia tidak akan pernah bisa melawannya. Waktu itu dia akan terus maju ya, tidak bisa mundur gitu ya. Jadi kalau sudah terlewat ya sudah gitu. Kita harus tetap ke depan terus gitu ya. Dan setiap orang itu kan waktunya masing-masing ya. Jadi memang harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin gitu. Oke, terkait waktu ya. Nah, definisi waktu ya itu berubah-ubah ya. Orang dulu, sekarang, dan mungkin di masa depan itu punya definisi waktunya masing-masing ya. Nah, tapi orang atau badan ya, karena pendefinisian besaran itu tidak boleh melekat pada satu orang, tapi harus menggunakan majelis gitu ya. Seperti orang berfatwa ya. Ulama-ulama itu kan banyak. Tapi fatwa yang benar adalah merujuk pada Majelis Ulama Indonesia kalau di Indonesia. Nah, ini juga ya. Mungkin saat ini ada orang yang ada ilmuwan-ilmuwan tertentu yang menganggap waktu itu adalah ini. 1 detik itu adalah ini ya. Tapi itu masih dalam status pendapat pribadi ya, belum sampai ke mayoritas ya. Kalau bahasa dalam Islam itu jumhur ulama gitu ya, jumhur ulama gitu ya. Kesepakatan mayoritas gitu ya.
Kalau dalam bahasa sainsnya, dalam bahasa saintifiknya, scientific consensus namanya ya. Jadi hasil musyawarah dari berbagai macam ilmuwan. Nah, ini kita belajar sedikit sejarah gitu ya. Jadi ketika dari tahun 1889 sampai 1967, definisi waktu itu berdasarkan dari gerakan matahari ya. Jadi ini ya, ada certain fraction of the mean solar day gitu ya. Jadi satu hari itu kan ada waktu di mana matahari terbit gitu ya. Ada waktu di mana matahari sampai di titik tertinggi, ada waktu di mana matahari terbenam. Nah, orang dulu membagi waktu itu berdasarkan itu gitu ya. Jadi tengah hari itu adalah ketika sudah matahari di atas. Nah, nanti waktu-waktu atau jam-jam itu dibagi menjadi fraction ya. Fraction itu adalah pecahan-pecahan gitu ya. Ada setengah hari, seperempat hari gitu ya. Dulu mungkin ya, saya nggak tahu juga ya. Mungkin dulu ketika orang mau ketemu, ayo kita nongkrong gitu. Jam berapa? Sepertiga hari ya, sepertiga hari jam berapa gitu kan. Ya mereka taunya pakai ini ya, pakai waktu apa namanya, waktu matahari gitu ya. Intinya tengah hari itu ada di titik matahari tertinggi gitu ya. Kalau setengahnya ya berarti tinggal hitung aja ya. Kalau sepertiga ya berarti sepertiganya dari, kalau setengah berarti kan fullnya sampai sore. Nah, sepertiganya berapa itu dihitung sendiri ya. Nah, itu kan agak ribet ya. Dan mungkin juga dulu orang belum sesibuk sekarang gitu ya. Sehingga mungkin satu hari ya cuma ada satu pertemuan. Beda dengan sekarang ya. Kuliah bisa sampai full day gitu ya. Bisa sampai full day. Saya setelah ngajar ada rapat dan sebagainya. Sehingga perlu ada waktu yang lebih presisi gitu ya. Nah, kemudian setelah tahun 1967, ya ini kan ada pembaruan definisi gitu ya. Nah, definisi 1 detik itu apa sih gitu ya. Nah, ini kita ngomong 1 detik ya, karena kan satuan dari waktu, yang satuan internasionalnya adalah detik gitu ya. Nah, definisi dari 1 detik adalah, ya, ini bahasa simpelnya ya. Jadi ada atom ya, ada atom namanya cesium ya, atom cesium 133 ya. Nah, ada atom cesium namanya 133. Nah, atom itu, atom dimanapun di dunia ini, di alam semesta ini, pasti dia bergetar ya. Jadi tidak ada atom yang diam. Nah, setiap atom itu bergetar. Nah, setiap atom kan ada macam-macam ya, ada atom oksigen, hidrogen, dan sebagainya. Itu memiliki getaran yang berbeda-beda. Nah, definisi 1 detik ya, 1 detik adalah waktu yang dibutuhkan oleh atom cesium untuk bergetar sebanyak ini ya. Saya malas mengatakan angkanya karena banyak ya. Nah, jadi dia bergetar sebanyak, oke saya bacakan ya, 9 miliar 192 juta 631.770 kali. Jadi dalam 1 detik atom cesium itu sudah bergetar sebanyak ini gitu ya. Gimana cara ngukurnya? Nah, itu saya tidak tahu ya. Itu urusan orang-orang kimia ya, urusan orang-orang kimia kuantum yang memang mereka ditugasi untuk dalam tanda kutip menjaga waktu gitu ya. Bagi teman-teman yang ikut filmnya Loki itu ya, itu kan ada varian ya, TVA ya, Time Variant Authority ya, itu menjaga waktu. Nah, mungkin ada orang-orang di dunia ini yang dia menjaga terkait 1 detik itu seberapa lama sih gitu ya. Oke, ini by the way suara saya masih masuk tidak ya? Masih ya? Ya. Oke, ini kalau ada masalah langsung WA saya ya, karena takutnya putus di tengah jalan gitu. Nah, jadi definisi 1 detik adalah itu ya. Nah, kenapa kok dipilih
atom cesium, nggak atom yang lain. Karena yang pertama, mungkin alat untuk menghitung getaran atom itu bisa untuk menghitung, hanya bisa digunakan untuk menghitung getaran atom cesium, itu yang pertama. Dan yang kedua, atom cesium ini bergetarnya dia konstan ya, dalam artian tetap ya. Jadi selama 1 detik dia bergetar selama sebanyak ini ya. Dan jam cesium itu kalau saya pernah baca ya, nanti mungkin bisa dikonfirmasi, dia mengalami keterlambatan waktu itu sekitar 10 juta tahun. Jadi 1 detik jam cesium kan kalau kita beli jam, kalau jamnya mau habis itu detik-nya makin lambat gitu ya. Kemudian makin ketinggalan dengan jam-jam lainnya. Tapi kalau atom cesium itu dia mengalami keterlambatan 1 detik setelah 10 juta tahun gitu ya. Nah, jadi kan nggak cukup lagi ya, sangat presisi gitu ya untuk dijadikan standar acuan 1 detik gitu ya. Nah, kalau untuk bagaimana cara ngitung, kenapa angka gitu, saya tidak tahu ya, walau alam ya, mungkin bisa ditanyakan ke orang-orang yang memang ditugasi oleh dunia untuk menjaga waktu gitu ya, 1 detik gitu ya. Nah itu untuk definisi 1 detik gitu ya, atau time. Nah tinggal nanti dikalikan, kalau mau 1 menit berarti kan 60 detik, ya berarti getaran atom daripada cesiumnya dikalikan 60 gitu ya. Kalau mau 1 jam, berarti 1 jam itu kan 3.600 detik ya. Nah, berarti nanti tinggal getaran atomnya ini dikalikan 3.600. Itu adalah 1 jam gitu ya. Nah, jadi ini adalah jam yang paling presisi, ya, jam yang paling tepat waktu di dunia ini gitu. Oke. Itu adalah waktu. Nah, kemudian panjang ya. Nah, kalau untuk waktu itu biasanya ditulis simbolnya T kecil ya. T kecil ya, itu time ya. Beda dengan T ya. Kalau T besar itu temperatur ya. Nah, jadi dibedakan ya. Jadi T-nya T kecil. Kemudian untuk panjang ya, itu biasanya simbolnya L, L kecil ya. L kecil ya. Atau kadang-kadang juga D ya. D itu distance ya. Distance. Atau bukan distance, displacement ya. Displacement. Kalau L itu length ya. Nah, sekarang kita belajar terkait definisi 1 meter. Sebenarnya 1 meter itu seberapa sih gitu ya. Nah, kalau misalnya kita menganggap 1 meter itu adalah seperti penggarisnya Pak Guru, nah itu kalau kita bandingkan dengan penggarisnya Pak Guru di sekolah lain, itu pasti beda ya. Karena kan yang buat pakai tangan, sehingga 1 meternya kadang-kadang berubah. Nah, sehingga perlu ada otoritas atau badan yang menjaga bahwa agar nilai 1 meter itu tetap selamanya 1 meter sampai hari kiamat ya, kalau perlu gitu ya. Nah, kalau untuk definisi 1 meter ya. Nah, jadi gini ya. Oke, saya akan coba jelaskan secara simpel. Jadi kecepatan cahaya gitu ya. Di ruang hampa ya, kecepatan cahaya di ruang hampa adalah ini ya. Nah, jangan tanya angkanya dapat dari mana. Nah, angkanya ini dapat dari percobaannya Einstein dan teman-temannya gitu ya. Saya tidak tahu sampai bisa nemu angka segitu ya. Tapi intinya kecepatan cahaya di ruang hampa itu adalah 299.792.458
meter per second begitu ya. Nah, ini adalah kecepatan cahaya di ruang hampa. Nah, sekarang kita pahami angka ini itu maksudnya apa gitu ya. Jadi gitu ya. Katakanlah di sini ada titik A, titik B di ruang hampa ya. Anggaplah ini di luar angkasa gitu ya. Luar angkasa itu kan hampa ya. Ini di ruang hampa ya. Kalau kita menembakkan cahaya, ya, katakanlah laser atau apa gitu ya, cahaya, dari titik A ke titik B ya, dari titik A ke titik B. Ini, ya. Nah jarak antara A dan B ya, jarak A ke B itu sama dengan ya 299, 792, 458 meter. Nah, jarak antara A dan B itu sejauh ini gitu ya. Nah, ketika kita menembakkan cahaya, maka dari A ke B itu cahaya butuh 1 detik gitu ya. Dia butuh 1 detik dari A ke B ya. Karena kan maksud dari 299, 792, 458 meter per second adalah bahwa cahaya itu bisa menembus jarak sejauh ini ya dalam waktu 1 detik gitu ya. Nah, jadi ini ditembakkan cahaya gitu ya dari A ke B. Nah, dengan jarak sebesar ini dari A ke B, cahaya cuma butuh waktu 1 detik. Nah, kemudian ya jarak dari A ke B itu kita bagi. Kita bagi sebanyak berapa? Sebanyak ini ya. Jadi kita bagi. Ya. Pembaginya itu sebanyak 299, 792, 458. Ya ini pembaginya. Anggaplah ini pembagiannya itu sebanyak angka ini gitu ya. Ini anggap saja karena kan saya tidak mungkin menulis banyak garis kecil-kecil gitu ya sampai 299 juta. Nah, kemudian kita ambil kotak kecil ini ya. Kita ambil kotak kecil ini ya. Kita ambil satu bagian ya, satu bagian. Nah, ternyata ya, jarak satu bagian ini ya itu mampu apa namanya? Nah, jarak satu bagian ini gitu ya. Jarak satu bagian ini itu dinamakan sebagai 1 meter ya. Jadi apa namanya? Waktu gini, gimana ya ngomongnya ya. Jadi di sini adalah 1 meter gitu ya. Satu bagian ini adalah 1 meter. Jadi cahaya itu kan dia selama 1 detik menempuh sejauh ini ya, 1 detik. Nah, kalau misalnya 1 per ya 299, 792, 458 detik ya. Jadi cahaya itu kalau dia bergerak selama 1 per 299, 792, 458 detik, maka cahaya itu ya sudah menempuh cahaya tersebut ya sudah menempuh 1 meter gitu ya. Nah, ini definisi 1 meter gitu ya. Nah, semoga bisa dipahami ya. Nanti kalau bingung bisa tanya ya setelah ini. Setelah ini saya akan buka sesi tanya jawab gitu ya. Nah, jadi intinya coba saya ulangi lagi ya dengan agak sedikit lebih pelan-pelan gitu ya. Jadi 1 meter ya adalah 1 meter adalah total panjang ya, total panjang yang ditempuh cahaya selama 1 per 299.792.458 detik gitu ya. Ini 0,0 sekian lah ya. Jadi tapi intinya 1 meter itu adalah itu gitu ya. Oke,
Itu untuk 1 meter ya. Nah, saya ini ada sedikit ini ya, cerita gitu ya. Mungkin sudah ada yang tahu, mungkin belum ya. Yang sudah tahu ya mungkin mengingatkan, yang belum mungkin bisa jadi ilmu baru gitu ya. Nah, jadi gini ya, cahaya itu kan dia butuh waktu ya. Cahaya itu butuh waktu tempuh gitu ya. Dari satu titik ke titik lainnya. Selama 1 detik, ini katakanlah kita bulatkan ya 300 juta gitu ya. 300 juta meter ya, meter per second ya. Nah, jadi cahaya itu ya, cahaya ya selama 1 detik bisa menempuh jarak sejauh kurang lebih ya, karena kan sudah saya bulatkan tadi ya, kurang lebih 300 juta meter. Kemudian ya, ada satuan waktu ya, satuan waktu. Ya, satuan waktunya itu ini, sekian-sekian juta tahun cahaya. Misalnya di sini ada bumi gitu ya, kita tinggal di bumi, kemudian di sini ada planet X. Ya. Jaraknya adalah 1 juta tahun cahaya. Nah, maksudnya apa itu 1 juta tahun cahaya? Maksudnya adalah, oh ini jangan planet ya, galaksi aja. Karena kalau planet terlalu kecil untuk bisa dilihat sejauh itu ya. Ini galaksi gitu ya. Maksudnya 1 juta tahun cahaya itu adalah, kan gini ya, kita itu bisa melihat sesuatu ketika mata kita menyerap cahaya. Ada cahaya masuk ke mata kita tahu, oh di situ ada benda. Gitu ya. Nah, ketika kita lihat galaksi, dan dikatakan jaraknya adalah 1 juta tahun cahaya. Itu maksudnya apa? Cahaya yang dipancarkan oleh galaksi X ini baru kena mata kita itu 1 juta tahun setelahnya. Jadi sebenarnya ketika kita lihat galaksi, itu yang kita lihat itu bukan galaksi pada saat ini, tapi adalah kondisi galaksi ketika 1 juta tahun yang lalu. Gitu ya. Misalnya matahari ya. Katakanlah kita punya kacamata yang bisa lihat matahari secara langsung. Cahaya dari matahari sampai ke mata kita itu adalah 8 menit. Jadi jarak dari bumi ke matahari itu 8 menit cahaya. Nah, matahari yang kita lihat saat ini atau saat itu bukanlah matahari yang sebenarnya, tapi adalah matahari 8 menit yang lalu. Gitu ya. Nah, coba gitu ya, pas naik gunung atau mungkin waktu di desa yang tidak ada gangguan cahaya, kita lihat bintang gitu ya. Nah, sebenarnya bintang-bintang yang kita lihat itu adalah bukan bintang yang saat ini, ya. Tapi bintang ya tinggal apa? Misalnya bintang A, jaraknya misalnya 15 tahun cahaya. Maka bintang yang kita lihat itu adalah bintang yang kondisinya 15 tahun yang lalu. Nah, bisa kita bayangkan ya, kita lihat galaksi jauhnya 1 juta tahun cahaya. Maka galaksi yang kita lihat sekarang adalah kondisi galaksi 1 juta tahun yang lalu. Ya. Dan bisa saja di galaksi itu kondisinya sudah berbeda. Ya karena apa? Karena tadi ya mata kita itu bisa melihat ketika ada cahaya dan cahaya butuh waktu. Ya bayangkan ketika 1 juta tahun berarti ya apa namanya? Oh ini jangan 1 juta deh, 1000 gitu ya misalnya ya. 1000 tahun ya. 1000 tahun cahaya. Ya berarti kondisi galaksinya adalah 1000 tahun yang lalu. Nah, jadi sebenarnya kita itu hidup seperti di mesin waktu ya. Karena kita itu sejatinya tidak pernah bisa melihat
sesuatu itu tepat waktu gitu ya. Kayak misalnya ada teman saya berdiri 100 meter di depan saya. Itu sebenarnya itu bukanlah teman saya yang sekarang, tapi adalah teman saya yang beberapa detik sebelum itu gitu. Jadi kan ini apa ya? Kalau Einstein mengatakan relativitas waktu ya. Jadi apa yang kita lihat sekarang itu tidak pernah ada yang saat ini gitu. Adanya adalah masa lalu, entah itu 1 detik yang lalu, entah itu 1 menit yang lalu, atau mungkin ribuan tahun yang lalu gitu ya. Nah ini semoga membuat kita semakin takjub dengan kebesaran Allah gitu ya. Karena kita percuma ya belajar fisika, tapi kita nggak sampai tauhid kita ke Allah gitu ya. Nah salah satu tanda kebesaran Allah adalah itu ya, bahwa hadis-hadis yang dikatakan bahwa 1 hari di dunia sama dengan 1000 tahun itu bukan 1000 tahun di akhirat ya, itu bukanlah suatu hal yang aneh-aneh ya. Di fisika saja sudah dibuktikan gitu ya. Sedangkan Al-Qur'an ya dan hadis kan adanya ribuan tahun yang lalu dan itu sudah menjelaskan konsep relativitas waktu gitu ya. Ya ini cuma tambahan gitu ya. Nanti mungkin bisa didalami lagi. Ya, belum lagi nanti waktu itu juga bisa berubah-ubah ya. Kalau sudah tidak di bumi itu, waktu itu tidak seperti apa yang kita ketahui seperti ini ya. Tapi karena kita belajar di bumi, ya teorinya seperti ini. Tapi kalau kita belajar di tempat lain, di Jupiter misalnya, maka konsep waktu itu bisa berubah-ubah gitu ya. Oke. Saya lanjutkan dulu yang masa ya. Setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab gitu ya. Oh ya, ini sebelumnya saya mohon maaf ya. Untuk partisipan ini maksimal 100 ya. Jadi kalau misalnya ada apa namanya yang tidak bisa masuk, mohon maaf gitu ya. Oke, saya klik di, saya ngomongin dulu di grup ya. Ya, ruang Zoom-nya cuma bisa 100 ya. Ya. Karena kelas A dan B itu 120 ya. Sedangkan ini mentok nih, partisipannya 99 gitu ya. Oke, untuk yang massa ini simpel ya kalau untuk yang massa. Jadi di Paris ya, di Paris itu ya semoga kita punya rezeki ya bisa ke Paris gitu ya. Tapi tidak hanya foto-foto di depan Menara Eiffel ya, tapi kita mengunjungi tempat yang namanya International Bureau of Weight and Measures International Bureau of Weight and Measures ya. Di kota namanya Sevres, nggak tahu baca gimana ya. Bahasa Prancis ya, di dekat Paris ya, bukan di Parisnya berarti ya. Nah, di sini itu adalah biro untuk mengamankan satuan berat dan massa gitu ya. Ini ya, satuan apa berat dan massa ya. Nah, definisi 1 kilogram itu apa gitu ya. Jadi definisi 1 kilogram adalah massa dari sebuah silinder yang terbuat dari platinum iridia. Jadi ada alloy ya, alloy itu paduan ya antara platinum. Ini semuanya logam langka ya, platinum, iridium ya. Platinum itu lambang kimianya PT ya, iridium itu I ya. Nah, itu dipadu kemudian dibentuk silinder ya. Nah, silinder ini yang dikatakan sebagai 1 kilogram. Nah, jadi 1 kilogram paling apa namanya paling sah itu ya, itu adalah ini ya, silinder yang terbuat dari platinum iridium yang diletakkan di International Bureau of Weight and Measures ya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Dan ini dijaga ya, jadi ruangannya ini vakum ya. Ruangannya vakum untuk menjaga dari korosi ya. Karena kalau sudah korosi atau karat, nanti pasti berkurang ya masanya ya. Tapi juga alasan kenapa dipilih platinum dan iridium, karena memang ini salah satu material yang langka dan dia tahan terhadap
karat gitu ya. Ya. Oke ya, jadi itu ya untuk definisi besaran-besaran pokok yang akan kita banyak gunakan di mekanika ya, di fisika mekanika ada waktu, panjang dan massa gitu ya. Oke, sebelum saya lanjut ke unit prefix ya, saya akan saya akan buka sesi tanya jawab. Silakan yang mau via chat nggak apa-apa, yang mau via kamera mic juga tidak apa-apa. Saya buka sekitar 5 menit. Bagi yang tidak bertanya silakan bisa istirahat terlebih dahulu ya, peregangan atau mungkin mau ke kamar mandi atau mungkin mau ngambil wudhu lagi itu nggak apa-apa. Oke, silakan bagi yang ingin bertanya, saya sudah setting bisa unmute. Izin bertanya, Pak. Oke, Mas Apkori Naki, betul? Yang tanya ini ya? Oke, betul. Oke, silakan Mas Apkori. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa konsep cahaya yang dimana kita nggak bisa melihat benda yang pada saat ini berada di tempat kan, Pak. Ya. Nah, saya pernah mendengar bahwa manusia tidak bisa melihat malaikat dan sejenisnya karena manusia memiliki batasan dalam melihat warna. Jadi di mata kita tuh punya batasan dalam melihat warna, Ya. Pak. Ya, benar. Nah, itu apakah benar jika teori itu bisa dibuktikan gitu loh, Pak? Maksudnya kan kita kan tidak bisa melihat berbagai warna yang selain yang apa yang sudah ditentukan dari kita lahir kan dulu, Pak. Ya. Oke. Nah, sementara malaikat dan yang lainnya mungkin hidup di warna yang lain atau bagaimana itu, Pak? Ya. Terus Ya. Ini pertanyaan Mas Apkori masuknya ke cabang fisika namanya metafisika, Mas ya. Jadi metafisika, tapi nggak apa-apa ya, metafisika. Jadi metafisika itu adalah kalau bahasa gampangnya fisika goib gitu ya, fisika goib ya. Nah, saya juga mungkin saya bukan bidangnya itu Mas ya. Jadi kalau salah ngapunten, tapi mungkin ini diskusi yang menarik gitu ya, Mas Apkori mencoba untuk menghubungkan antara fisika dan hal-hal yang goib gitu ya. Oke, tapi nggak masalah ya. Sebentar, baterai saya habis. Oke ya. Tadi pertanyaannya Mas Apkori saya tulis di mana ya? Nah, saya tak nyari ruang kosong dulu nih. Oh ya, sini aja deh. Oke. Ya, tadi dikatakan Mas Apkori bahwa manusia itu memiliki kemampuan mata yang terbatas ya, terbatas melihat warna-warna gitu ya. Jadi warna ya. Jadi kalau dalam fisika ya, warna itu merupakan bentuk cahaya ya. Nah, cahaya itu adalah salah satu bentuk dari gelombang. Makanya ada yang menyebutnya sebagai gelombang cahaya ya. Nah, gelombang itu punya besaran namanya panjang gelombang. Ya. Panjang gelombang itu simbolnya lambda ya, lambda. Jadi ini gelombang nggak misalnya ya. Gelombang itu kan bentuknya seperti ini ya. Ini gelombang ya. Nah, panjang gelombang itu adalah dari sini ke sini ya. Jadi panjang gelombang itu adalah
panjang, ini panjang ya, lambda ya. Jadi kan ini kan satu siklus ya, satu ya, naik, turun, ke atas lagi satu gitu ya. Kemudian satu, saya pakai warna yang lain aja ya. Ini satu gelombang, ya, satu gelombang punya panjang, namanya lambda. Gitu ya. Kemudian ada lagi di sini ya, satu. Nah, jadi satu siklus ya, sebelum dia ngulangi lagi, itu dia punya lambda lagi ya. Kemudian ada lagi yang ini misalnya, saya pakai warna kuning aja deh. Atas, turun, ini ya, yang kedua, dan seterusnya gitu ya. Nah, lambda-lambda itu yang membedakan antara cahaya tampak dan cahaya tidak tampak gitu ya. Nah, di apa namanya, di dalam ilmu fisika ya, cahaya itu bermacam-macam ya. Ada yang namanya cahaya tampak ya. Cahaya tampak itu ya merah Magico Hibiniu ya, warna pelangi. Itu adalah warna yang bagi mata kita bisa melihat. Masalah itu ada coklat, masalah ada yang lainnya, itu kan percampuran ya antara warna-warna pokok ya. Kalau warna-warna pokok itu kan Magico Hibiniu ya. Nah, nanti warna-warna lainnya adalah percampuran antara warna-warna itu. Nah, di lainnya itu ada cahaya-cahaya lainnya ya, Mas ya. Ada cahaya sinar gamma gitu ya. Saya lupa, sinar gamma itu jadi ini lambdanya lebih kecil ya. Lambdanya lebih kecil daripada cahaya tampak. Kalau ini lambdanya lebih besar daripada cahaya tampak. Jadi kan lambda itu kan macam-macam ya. Ada yang panjangnya 1 meter, panjangnya 10 cm, ada yang 0,0 sekian mili, dan sebagainya. Nah, manusia itu hanya diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa melihat cahaya tampak. Gitu ya. Nah, masalah seperti sinar gamma, ya, sinar beta, ya, sinar apa, terus sinar X, ya, macam-macam sinar, itu manusia tidak bisa melihat, tapi punya alat atau bisa membuat alat untuk bisa melihat cahaya-cahaya itu, gitu ya. Nah, tapi itu lagi ya, ada batas maksimal ya. Jadi mungkin di sini masih ada lagi cahaya-cahaya apa, di sini masih ada cahaya-cahaya apa. Nah, teknologi manusia itu baru bisa melihat di antara ini saja ya, sehingga yang lainnya ini belum tampak gitu ya, belum tampak gitu ya. Nah, ilmuwan-ilmuwan sedang mencoba untuk bisa sampai ke situ gitu ya. Kalau untuk teori dari sinar, manusia mampunya hanya sampai ini, belum ada penemuan-penemuan lagi. Nah, tapi ya ada orang dari Amerika, namanya Profesor, nanti bisa lihat di YouTube ya, Michio Kaku namanya ya, Michio Kaku. Ya. Dia ilmuwan fisika kuantum ya. Ya, atau apalah saya lupa, nanti dia fisika gitu ya, kayaknya fisika kuantum. Nah, manusia itu kan hidup di 3 dimensi ya, dimensi X, Y, dan Z ya. Z-nya dia keluar atau masuk dari layar ya. Tapi saya coba gambarkan ya. Nah, ini misalnya Z ya. Tapi Z-nya ini maksudnya dia keluar dari ini ya, keluar dari layar gitu ya. Nah, manusia itu hidup di dimensi ketiga ya. Nah, Prof. Michio Kaku ya, dengan teori-teorinya itu dia bisa menemukan sampai lebih dari 15 ya. Bahkan mungkin sekarang lebih dari itu gitu ya. Nah, saya mengira gitu ya, bahwa malaikat, jin dan sebagainya itu dia hidup di dimensi yang lebih besar dari kita gitu. Sehingga segala pendekatan fisika yang kita ketahui itu masih hanya bisa mampu untuk mengungkap apa-apa yang ada di dimensi ketiga ya, 3 dimensi. Nanti akan ada lagi dimensi 4, 5, 6 sampai seterusnya, dan dimensi-dimensi inilah yang mungkin manusia belum bisa mampu untuk ke sana gitu ya. Nah, jadi secara pendekatan fisika teori, dimensi-dimensi itu sudah ada. Dan segala macam rumus-rumus fisika yang kita ketahui di dimensi ketiga, itu tidak bisa diaplikasikan di dimensi yang lebih besar lagi. Itulah kenapa kalau kita lihat, kalau kita baca hadis atau kita baca Al-Quran, kadang-kadang kita bingung ya,
ada orang diazab, ya, diapakan kepalanya, kemudian dia kembali lagi. Itu kan menyalahi hukum fisika ya. Karena kan dimanapun kalau udah dihancurkan ya hancur gitu loh. Tapi ternyata enggak, ada semacam looping ya, looping atau kembali ke bentuk awalnya. Nah itu kan fisika-fisika yang tidak applicable ya. Nah, tapi ternyata memang ada hal semacam itu dan secara teori sudah dibuktikan oleh Profesor Michio Kaku ya. Dia orang Jepang tapi dia jadi profesor di Universitas New York atau apa saya lupa, nanti mungkin bisa dicek ya. Jadi itu ya Mas Abkori ya. Jadi kalau untuk tanya masalah cahaya, manusia baru bisa melihat atau mendeteksi cahaya-cahaya yang ada dalam rentang ini gitu ya. Nah, sedangkan yang lebih dari ini atau kurang dari ini itu belum. Nah mungkin Mas Abkori bisa ambil peran di situ gitu ya untuk mengungkap cahaya-cahaya apa yang bisa dideteksi lebih atau kurang daripada ini. Tapi kalau untuk masalah dimensi ya mungkin kalau di Islam ada alam barzah, alam mahsyar ya, alam akhirat, alam dan sebagainya. Nah, itu sudah mulai terbukti gitu Mas ya. Begitu Mas Abkori. Mohon maaf kalau kemana-mana ya, karena saya bukan Pak, ahlinya. pondok Muhammad cuman penasaran saja saya. Ya. Terus Pak. Oke. Oke, silakan apa ada yang ingin bertanya lagi selain Mas Abkori? Sebelum kita lanjutkan, kita masih punya waktu sekitar 20 menit ya sebelum saya rapat gitu ya. Izin tanya, Pak. Oke, Mas Arya, Ardi, benar bukan? Benar ya? Iya. Oke, silakan Mas Arya. Apakah distorsi waktu dapat terjadi dalam ruang lingkup yang kecil, Pak? Kalau bisa, apakah ada yang mempengaruhinya? Terima kasih. Oke, coba definisi distorsi waktu itu seperti apa, Mas Arya? Itu suatu benda dapat mengalami waktu yang lebih cepat atau lebih lambat dari waktu yang sebenarnya. Kalau nggak salah seperti itu, Pak. Ya. Tapi tadi ada dalam apa yang dekat apa tadi, Mas? Dalam itu ruang lingkup atau dimensi ruang yang kecil. Contohnya gimana, Mas? Ruang lingkup yang dekat itu, Mas? Misal dari rumah saya ke depan. Oh ya. Ini kenapa pertanyaan susah-susah ya? Saya coba jawab ya. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi gini ya, kan tadi saya mengatakan bahwa konsep fisika ya itu sekarang ada dua mazhab besar ya, Newtonian dan Einsteinian ya. Einsteinian. Nah, yang kita pelajari di mata kuliah ini adalah yang Newton ya. Kita belajar benda bergerak, benda jatuh, benda terlempar, itu kan sesuatu yang kita sering lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada lagi fisika Einsteinian yang mungkin tidak banyak orang menggunakan karena memang Einsteinian ini dia sudah masuk ke aspek yang lebih tinggi gitu ya. Yang mana Einstein ini mencoba untuk menjelaskan segala bentuk fenomena-fenomena fisika kalau kita sebagai manusia ya itu bergerak dalam kecepatan cahaya. Jadi kan kalau Newton itu dia kecepatannya masih di bawah kecepatan cahaya gitu ya, di bawah kecepatan cahaya. Sedangkan kalau Einstein lebih dari kecepatan cahaya. Nah, jadi Mas, mungkin jawaban singkat gitu ya. Jawaban singkat yang bisa saya sampaikan ke Mas Arya Ardi adalah apakah bisa distorsi waktu itu terjadi di ruang lingkup yang kecil? Bisa. Asalkan Mas Ardi bisa bergerak dalam minimal kecepatan cahaya. Itulah kenapa saya lupa ya surat apa ya, ada istilah nur, saya lupa ya, ini surat apa ayat berapa, nur ala nur ya, nur ala nur ya. Ini saya tidak pakai bahasa Arab ya, karena nggak tahu tulisannya ya. Jadi ini cahaya di atas cahaya. Nah, cahaya di atas cahaya ini adalah Allah ya. Jadi Allah itu dia memiliki kemampuan untuk bisa bergerak di atas cahaya, yang menyebabkan Allah itu bisa merekayasa waktu gitu ya. Bisa merekayasa akhirat 1000 tahun, sedangkan di dunia 1 tahun gitu ya.
bisa merekayasa di padang mahsyar itu kan katanya manusia menunggu 10.000 tahun. Kalau kita bayangkan di dunia itu kan, wah 10.000 tahun cuma berdiri menunggu hasil dari timbangan amal baik dan amal buruk ya. Tapi kan itu ada di dimensi yang lain ya, di alam mizan gitu ya, di salah satu step kiamat gitu ya. Nah, tapi Allah bisa merekayasa itu. Itulah kenapa ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj ya, dari Palestina ke Sidratul Muntaha, dia menggunakan kendaraan namanya buraq ya. Nah, buraq itu kan cahaya ya. Nah, dan aspek kendaraan cahaya inilah yang digunakan oleh Rasulullah untuk dia bisa merekayasa waktu. Kan nggak mungkin ya menembus langit 7 lapis, padahal 1 lapis itu adalah alam semesta gitu kan. Alam semesta termasuk galaksi dan sebagainya, tapi dia sampai 7 lapis gitu loh. Dan dia ternyata cuma menjalankan itu selama 1 hari, 1 malam malahan ya, nggak sampai 1 hari, gitu. Kurang dari 24 jam. Dan dia bahkan bisa bertemu, ya, dia bahkan bisa bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya, gitu ya. Ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan sebagainya. Nah kan kita nggak tahu mereka ketemunya itu di akhirat ataukah jangan-jangan masuk ke waktu sebelumnya ya, waktu-waktu di mana mereka itu ketika nabi-nabi tersebut masih hidup, gitu ya. Nah, ini konsep yang sangat beyond imagination, tapi Einstein mencoba untuk melakukan itu. Jadi jawabannya Mas Ardi bisa, asalkan punya kendaraan atau kemampuan seminimal kecepatan cahaya. Semakin cepat atau semakin jauh dari kecepatan cahaya, maka waktu itu bisa semakin dipersempit. Jadi gitu Mas Arya, semoga menjawab ya. Nanti mungkin tugasnya Mas Arya nyari ya, Nur ala Nur ini di ayat berapa ya? Saya lupa itu. Baik, terima kasih Pak. Oke, saya anggap tidak ada dulu ya pertanyaannya ya. Kita akan sedikit membahas beberapa aspek dulu, karena kalau nanti pertanyaan terus nanti nggak cukup waktunya ya. Saya harus persiapan rapat juga gitu. Oh ya, Mas Abdul Hafidz Zainu, Anur 35 ya. Dicek ya, ini benar apa enggak ya. Ya, makasih Mas Hafidz ya. Kalau bisa besok lagi kita belajar fisika sambil dekat Quran gitu ya, buat ngecek gitu ya, konfirmasi. Oke. Ya. Oke, nah ini saya coba cepat aja ya, tapi insya Allah ini simple. Terkait unit prefix ya. Nah, ini kita kan fisika ya, kita membahas fisika, dan mungkin nanti ketika ada soal, entah itu tugas dan sebagainya, itu jawabannya akan sangat besar ya, mungkin sampai ada yang 20.000 itu masih kecil ya, ada yang 20 juta gitu ya. Nah, ketika nanti menulis jawaban, gunakan angka-angka seperti ini gitu ya. Nah, misalnya ya, 1 kilometer. 1 kilometer itu kan sama dengan, ya kalau pakai cara SD atau SMP ya, itu kan ada gram, di atasnya ada dekagram, hektogram, kilogram ya. Di bawah, oh jangan pakai gram, pakai meter aja. Misalnya meter ya. Di atasnya meter ada dekameter. Ini kalau salah mohon maaf ya. Kilometer ya. Meter, desimeter, sentimeter, milimeter ya. Nah, kalau 10 km itu kan berarti dia kalau mau ke meter ya. Kalau dia turun berarti kan turun 3 ya. Berarti kan dikalikan dengan 1000 ya. 10, 10, 10, 1000. Berarti kan 10 km sama dengan 10.000 ya. 10.000 meter ya. Nah, ini entah kenapa, bukan entah kenapa ya. Kalau bisa ya, bukan kalau bisa juga, haruslah ya, harus membiasakan diri ketika ada angka-angka seperti ini dibuat menjadi pangkat ya. 10 pangkat 4 ya. Nah, ini biar lebih saintifik gitu ya. Lebih saintifik dan tidak boros. Dan kadang-kadang kalau kita menulis banyak nol, kita lupa. Ini juta, apa puluh juta, apa ratus juta gitu ya. Nanti tinggal dikalikan kalau misalnya mau 20 km. Berarti kan 2 kali 10 pangkat 4 meter gitu ya. Nah, itu kalau
angkanya jutaan gitu ya. Tapi kalau pembagian pangkatnya jadikan minus ya. Nah, misalnya dari 1 cm sama dengan berapa ya meter misalnya. Ini kan 1 cm naik ke sini kan dibagi 2 ya. Dibagi 100 ya. Berarti kan 1 bagi 100 ya. Nah, ini kan nggak enak angkanya. Berarti dijadikan 10 pangkat min 2 meter gitu ya. Nanti kalau misalnya 4 cm ya berarti 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini perlu pembiasaan ya. Mungkin saya akan tegas ketika nanti ada tugas atau ujian. Saya tidak akan memberi nilai maksimal walaupun jawabannya benar ketika tulisannya seperti ini ya. 10.000 nolnya banyak gitu ya. Atau mungkin 1/100 tapi pakainya seperti ini. Enggak ya, mungkin dibiasakan untuk menggunakan angka-angka semacam ini ya. Kalau misalnya hanya 1/3 ya ini nggak apa-apa lah. Nggak usah sampai 0,66 itu nggak usah ya. Tapi kalau misalnya sudah sampai 1/400, nah itu di ini ya, berapa 1/400? 0,0025 apa ya? Ini kalau salah, ya ini saya nggak pakai kalkulator ya, jadi takut salah. Jadi ini sama dengan, ini berarti mundur 2 ya, berarti 25, 1, 2, 3 ya, sampai koma ini ya, 2,5 kali 10 pangkat min 3 gitu ya. Ini kan lebih enak gitu loh. Angka yang penting ada di depan, sedangkan yang di belakangnya ini adalah angka-angka pembaginya gitu ya. Ini silakan nanti bisa dilihat di Google ya. Latihan sendirilah. Kalau misalnya 0,2 berarti 2 kali 10 pangkat min 1 gitu ya. Misalnya 0,2 berarti 2 kali 10 pangkat min 1. 0,02 berarti 2 kali 10 pangkat min 2 dan seterusnya gitu ya. Ini pembiasaan aja ya. Karena bayangin aja 0,00031 kan nggak enak bacanya gitu ya. Lebih enak ya pakai 31 kali 1 2 3 4 5 ya. 10 komanya di sini ya. 10 pangkat min 5 ya. Oke, nanti ini bisa dilatih sendiri ya. Oke. Nah, ini buat latihan aja ya. Dicoba di 1 nanometer dan sebagainya. Nah, ini kan ada nanometer dan sebagainya ya. Itu bisa lihat di Google ya, banyak ya. Ini kan masih ada ini ya. Kalau di setahu saja ya, ada EXA ya, EXA, peta, tera, giga, mega, kemudian kilo ya. Nah, terus sebagainya sampai mili gitu ya. Ada mili, ke bawah lagi ada mikro ya, mikro, nano, piko, femto, ato ya. Nah, ini silahkan nanti dibuat resume ya, yang ini ya. Tapi lebih rapi ya. Ini di Google banyak ya. Nah, misalnya terabyte ya, terabyte gitu ya. Kan flash disk atau hard disk sekarang kan masih tera ya. Nanti pasti mungkin 5 tahun lagi udah sampai peta ya. Atau mungkin udah exa gitu ya. Nanti mungkin satu batang HP ini gitu mungkin kapasitasnya bisa sampai ribuan gitu ya. Enggak lagi tera ya, tapi peta gitu ya. Dulu kan giga ya. Giga ya 2 gigabyte ya. Sekarang udah enggak zaman ya. Flash disk gigabyte itu udah enggak zaman ya. Sekarang flash disk itu udah 1 tera gitu ya. 1 terabyte. Nanti ada lagi ya dan sebagainya gitu ya. Oke. Apa lagi yang kita punya ini? Oke, untuk ini nanti kita di pertemuan selanjutnya ya. Jadi ya sebenarnya saya mau bahas sampai 12 ya, tapi nggak nyampe waktunya. Ya nanti kita nggak apalah, pelan-pelan aja. Ini saya baru bahas 3 page ya, tapi nggak apa-apa ya. Nanti
setelahnya atau di pertemuan selanjutnya akan kita bahas yang ini ya. Dan terkadang kalau misalnya saya sudah misalnya seharusnya hari ini kita sampai materi halaman 14, tapi ternyata kita baru sampai 3. Mungkin akan saya ada tambahkan dalam bentuk video ya. Jadi saya akan merekam diri saya, kemudian nanti itu akan dijadikan bahan untuk resume gitu ya. Nah, tapi kalau untuk itu nanti akan saya umumkan di grup fisika gitu ya, di grup fisika dasar. Oke, mungkin itu dulu ya, sampai ini dulu pertemuan kita. Walaupun di sini cuma sampai cuma sampai 3 halaman ya. Cuma sampai 3 halaman. Tapi ya semoga kalau ada yang meresum sampai halaman 12 silahkan ya. Walaupun itu tidak wajib ya. Karena wajibnya nanti kalau sudah ada instruksi ya. Misalnya silahkan lihat video ini untuk penjelasan sampai halaman 12 gitu ya. Oke, sebelum saya tutup silahkan bagi ada yang ingin bertanya, saya aktifkan dulu ya. Ada pertanyaan dari grup chat ya, dari chat ya. Maaf Pak, ini resumenya buat baru atau melanjutkan yang kemarin Pak? Silahkan ya, kalau maksudnya melanjutkan itu gimana? Ya ini ya gini, buat resume ini di halaman yang baru, gitu ya. Di halaman yang baru nanti diupload. Pun kalau misalnya tidak pakai halaman baru ya dibuatlah supaya hasil scan-scanannya itu hanya memuat materi yang saya ajarkan ini tadi, gitu ya. Ya bisalah nanti diatur gitu ya. Entah fotonya agak ke bawah atau gimana gitu ya. Nanti bisa direkayasa hingga pada akhirnya satu halaman itu memuat apa-apa saja yang saya sampaikan ini tadi gitu ya. Oke, itu dari Mas Diki. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya? Oke, saya punya 4 menit lagi nih sebelum saya tutup ya. Oke, silakan. Oke. Untuk resumnya nanti kan dikumpulkan di psikologi ya. Tapi portal submisinya belum saya buat. Jadi nunggu aja ya. Kalau sudah ada bisa langsung disubmit. Dan untuk tugas belum ada ya, karena kita masih teori-teori pemahaman ya. Nanti tugasnya muncul ketika kita sudah membahas terkait kecepatan ya. Ini kan kita masih bahas satuan, besaran, fisika gitu ya. Dan yang penting malah di sini sebenarnya. Kalau masalah hitung-hitungan, insya Allah bisalah ya. Sudah ada rumusnya, nanti tinggal kita memasuk-masukkan. Gitu. Apakah boleh pakai kertas folio? Silahkan ya, boleh pakai kertas folio. Tapi intinya gini, yang di-upload ke saya itu 1 halaman. 1 halaman. Entah mahasiswa ingin membuat lebih dari itu silahkan. Tapi intinya yang saya dapatkan adalah 1 halaman. Dan harus jelas, karena kan saya juga mau melihat resumenya sejauh mana gitu. Percuma ya kalau buat 3 halaman, tapi ketika di scan atau di foto tidak jelas. Nah itu juga tidak akan mengurangi nilai resumenya ya. Dan resumenya tolong dibuat sebaik-baiknya ya, karena itu sebagai bantuan untuk ujian nanti. Ya, oke ya, mungkin saya anggap tidak ada pertanyaan. Nggak ada ya? Oke ya, saya anggap nggak ada. Oke, mungkin ini kita akhiri dulu ya kuliah pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih ya untuk bisa selalu mengikuti kuliah ini ya. On mic, kemudian mendengarkan, mencatat. Salah satu skill yang mungkin anak muda zaman sekarang tidak punyai gitu ya. Dan saya merasa sangat terhargai gitu ya ketika
mahasiswa mengikuti kuliah, kemudian menyalakan kamera dan mencatat apa yang saya sampaikan. Ya, semoga mata kuliah pada hari ini tidak hanya sebagai formalitas, tapi juga sebagai ibadah ya. Karena kalau untuk ilmu-ilmu fisika itu sebenarnya bisa dipelajari sendiri gitu ya, dari buku dan sebagainya. Tapi kalau untuk adab memang harus saya tekankan gitu ya. Nah, salah satu adab dalam menuntut ilmu adalah setidak-tidaknya bisa menyalakan kamera gitu ya. Walaupun mungkin tidak semuanya gitu ya. Tidak semuanya yang bisa menyalakan kamera bisa ya saya apresiasi. Bagi yang tidak bisa tidak apa-apa, tapi setidaknya mencatat pun kalau tidak bisa ikut Zoom bisa mencatat melalui rekaman yang sudah saya berikan. Oke. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih ya saya mohon maaf. Sebelumnya saya ingin screenshot dulu ya. Mungkin saya minta waktunya 30 detik untuk on kamera ya. Ya, silahkan bagi yang ingin live terlebih dahulu ya. Ya, saya foto ya untuk yang pertama. Ya, 1, 2, 3, senyum ya. Oke, yang kedua, 1, 2, 3. Yang ketiga, ya, 1, 2, 3. Yang keempat, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya ya. Semoga diberi kesehatan. Salam untuk orang tua ya. Semoga orang tuanya sehat dan bangga punya mahasiswa yang habis belajar gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.